Pripun, Mbah? Pripun? Niki sing wonten napa napa? Wonten jimate? Waktu anu waktu masjid itu sing ngene sing ngepiku salari. Anu Wiharno. Biarno niki boten cacat. Oh. Malah nyepi ten mriki didundung ten buruk niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Desa Gondang, tepatnya di Dukuh Kecubung. Dan kita akan menguak asal-usul dari Dukuh Kecubung. Karena menurut cerita di Dukuh Kecubung ini banyak sekali sejarahnya masa lampau ya. Dan di depan kita ini ada jembatan menuju seperti petilasan di sini ya. Dan di samping kita ini ada Mbah Rohim. Beliau adalah salah seorang yang pernah tinggal bersama pelaku-pelaku sejarah di Dukuh Kecubung ini, dan mungkin sedikit bisa bercerita mengenai Dukuh Kecubung ini. Selamat siang Mbak Rohimah, saya Dendro dari Subah, ingin menguak sejarah dari Dukuh Kecubung ini. Bisa sedikit cerita bubaknya di Dukuh Kecubung ini seperti apa? Awalnya dari mana? Ya, ini saya Assalamualaikum dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya Mbah Rohiman yang sekarang ini selaku orang tua di Kecubung ya, maksudnya tua umurnya lah, bukan tua apa-apanya ya. Saya sekarang ini umur sudah 60 tahun. Nah, ini saya sedikit mau cerita yang bukanya Kampung Kecubung ya. Ini saya cerita dari dulu, cerita dari mbah-mbah saya ya, bukan saya tahu itu, bukan. Ya. Bukan saya melihat cara bukanya bagaimana, bukan. Saya cerita yang dulunya itu mbah-mbah saya dongeng sama saya ya, cerita sama saya. Ini begini Mas, ceritanya Kampung Kecubung ini namanya ini Bubak Mas. Yang namanya Bubak ini bukanya kampung ini namanya Bubak Mas ya. Awal mulanya Bubak. Entah itu nebang kayu, entah itu apa, kan namanya Bubak ya. Yang menyetuskan Kampung Kecubung pertama. Ini dulu di Bubak sana Mas. Di sana, arahnya di sana. Oh, iya. Ada, nanti kalau mau diliput gambarnya bisa saya tunjukkan di sana kampung pertama. Jadi teman-teman jangan di skip ya, kalau ingin tahu tempatnya, nanti mungkin penasaran sama tempat tersebut, jangan di skip, nanti kita di akhir video mungkin kita ke sana ya. Lanjut Mbak. Ya, jadi kampung itu di sana. Sekarang ya kampungnya sudah jadi hutan lagi Mas. Masalahnya kan sudah lama ditinggalkan. Lah, kenapa Kampung Kecubung ini kok bergesernya ke Timur? Ke timur ya, Ngetan namanya ya. Ngetan. Dari Kulon Ngetan. Jauh dari Kampung Kecubung yang Asli Bubak itu jauh, sudah di Wetan. Kronologinya ceritanya itu begini Mas. Di sana itu kampung itu dulu berdekatan dengan cagar alam, hutan ya, hutan cagar alam, hutan lindung lah, hutan cagar alam. Nah itu hutan cagar alam itu kan banyak hewan-hewan buas Mas dulu itu ceritanya. Nah itu ceritanya itu dongeng dulu itu orangnya itu lama-lama mengurang itu ceritanya dimakan binatang buas yang namanya harimau apa entah itu ular Mas. Itu ceritanya begitu. Saya kan dulu cerita sama mbah-mbah saya itu ngomongnya ini begitu. Kenapa kampungnya kok bergeser ke Timur? Itu ceritanya begitu Mas. Ya ceritanya serem juga sih. Dongengnya orang dulu itu saya seneng kan. Cerita-cerita sama orang tua dulu seneng. Itu kronologinya ya begitu itu. Kronologinya itu, kisahnya itu ceritanya orangnya dimakan binatang buas itu Mas. Buas terus pindah ya. Jadi pindah ke Ngetan. Ya, timur gitu. Sinilah ya. Timur. Nah ini yang saya ceritakan ini di sini itu ya, ini termasuk lokasinya
lokasinya daerah makom mas sebenarnya nih. Makomnya sebenarnya yang saya tahu kecilnya, masa kecilnya saya itu makomnya itu di sana mas. Oh, situ. Makomnya itu di sana, areal makom itu di sana. Lah kalau mau tanya tentang makom yang ini baru dibuat ini kisahnya begini mas. Saya punya teman. Jadi teman itu, kawan itu bukan orang sini, tapi nikah orang Kecubung sini. Jadi kawan itu punya inisiatif mau tahu yang buka kampung Kecubung ini itu, mau tahu buka kampung Kecubung ini itu siapa dulu. Cuman dia cerita sama gurunya itu ya, guru spiritualnya itu yang tahu goib ya. Itu katanya harus orang Kecubung asli mas. Nah orang Kecubung asli itu lah, orang itu mencari saya yang asli Kecubung. Nah saya ditemukan sama guru spiritual itu yang tahu goib. Nah saya jumpai dia sama kawan saya itu. Nah di sana minta ditemukan makom yang dulunya buka kampung Kecubung itu. Nah ceritanya begitu. Nah saya datangi guru spiritualnya dia, saya ke sana, dia mau kalau benar-benar pribuminya yang mau apa namanya menunjukkan makom itu yang mau ingin diungkapkan lah intinya. Mau diuri-uri, mau dilestarikan biar katanya kok kalau melestarikan leluhur itu kok baik, bukannya jelek gitu kan. Nah saya ini betul masa cerita ini bukan ngarang saya sendiri kok, saya sendiri yang sama guru spiritualnya sama kawan saya itu, saya sendiri malam-malam itu mas, jam 11 malam lah kalau nggak salah, jam 11 malam saya mencari itu, sudah tadi ditemukan, malam itu ditandai. Saya paginya datang, saya bersihkan, tandai, saya bikin makom sebenarnya makom itu bagaimana gitu. Jadi biasa saya untuk ngajikan sama kawan saya itu. Ya biasanya memang sudah diuri-uri, sudah dikirimi doanya bersama saya punya kawan itu mas. Nah, itu namanya siapa pak itu? Namanya menurut guru spiritual saya itu namanya Eyang Buyut Kyai Ageng Cubung Wulung. Nah, Cubung Wulung itu diambil arti dari mana tuh? Cubung Wulung itu diambil arti ya dari yang membuka nama kampung Kecubung ini mas. Kalau menurut saya itu ya, kalau menurut saya itu memang pas mas. Iya. Nama itu memang pas. Kalau Kyai Ageng Cubung Wulung kan namanya orang buka kampung kan bukan orang sembarangan sih mas. Mesti dulunya itu mesti orang sakti lah ibarat gitu. Orang yang dekat sama Allah mungkin gitu. Nggak mungkin berani buka, itu namanya buka kampung mas ya, bukan seperti saya buka ladang di hutan itu bukan ya, itu dulunya kampung bukan sembarangan ya. Kiprahnya Mbah Kyai Cubung Wulung itu gimana pak di sini? Maaf ya kalau kiprahnya Kyai Ageng Cubung Wulung saya kurang tahu lah, itu kan sudah ratusan tahun ya. Cuman saya tahunya itu dari guru spiritual, ini makom dulu yang buka kampung Kecubung, tolong ini dirawat Mbah Roiman ya. Ya saya yang dipasrai, ya saya yang dipasrai. Cuman saya kan orangnya nggak bisa ngaji, nggak apa. Saya yang ngomong sama guru spiritual itu, guru spiritual kawan saya itu saya ngomong, Mbah, saya ini orang bodoh, saya ini orang nggak ngerti apa-apa, saya ini orang bodoh. Tapi kenapa saya suruh ngerawat? Mbah, ini haknya sampean, tolong dirawatan sampean yang asli Kecubung. Saya ngomong, saya ya bisa ngerawat, tapi kalau saya suruh apa, kan dia ngomongnya Mbah Man ini patut kalau jadi kuncen sini. Maaf kalau dikatakan kuncen, masalahnya saya orang bodoh, saya orang pintar tuh nggak tahu apa-apa tentang agama aja, saya dangkal. Jadi saya kalau ngerawat, bersihin, misalnya nyapu-nyapu, ya saya siap, selagi saya sehat, kan gitu. Nah itu kronologinya begitu. Nah di sini sendiri
apa saja Pak, Mbah, petilasannya beliau yang meyakinkan Mbah Rohimah ini bahwa beliau itu benar-benar pendahulu sini? Apa saja di sini? Saya itu ya dulu pernah ada yang namanya sosok orang tua, Simbah Rahayu, itu ada Mas. Saya memang dari dulu entah nggak tahu ya. Saya itu dari dulu itu Simbah Rahayu pernah. Simbah Rahayu bukan orang sini Mas. Simbah Rahayu ini orang Magelang. Makamnya aja ada di Magelang. Simbah Rahayu dulu hidup di Kampung Kecubung. Ikut wak saya, Wak Samad namanya, ya keluarganya Pak Tukiman. Nah itu Mas. Nah, itu dulu itu saya orang muda di Kecubung kan. Saya bertiga, yang menghadap dia itu bertiga. Saya didudukan sama dia ngomong begini Mas. Roh, kamu itu penerus di Kampung Kecubung. Nanti jadi tua-tuanya Kampung Kecubung kan kamu. Jadi saya titip, nanti kalau ada pengeram-eram di lereng Gunung Gondang sisih kidul sepengetan sepengulon, kina ono pengeram-eram itu wujud batu kah, itu wujud sendang, itu tolong dirawat. Itu petilasannya pangeran yang gugur di lereng Gunung Gondang sepengetan sepengulon, itu pangeran yang gugur sama kudanya, tetehannya gitu Mas. Dulu begitulah. Simbah Rahayu itu ngendikan begitu itu, bilang begitu itu, saya iya Mbah, insya Allah Mbah gitu. Tapi kan saya tidak tahu itu di mana letaknya, batu atau sendang itu saya tidak tahu. Nah saya berhubung saya tahu ini, dulu itu saya ingat kalau Simbah mau buang air itu di daerah Bubak Mas. Daerah Bubak itu kampung dulu yang kampung pertama aslinya itu, ya aslinya Cubung. Itu kan sudah jadi hutan. Nah dia beraknya tuh di daerah situ, di hutan itu. Saya kan anak kecil, ibarat saya kayak Punokawan, kayak Gareng Semar Petro Bagong ngetut ke Arjuno, pendarane. Wih, itu saya biasa mengikuti dia. Nah kalau dia pulang itu ada sejenis batu besar, itu dia dulu nggak besar Mas, dulu kelihatannya besar dari sungai. Kalau dari yang untuk jalan itu sedikit aja Mas, tapi itu ketutup tanah pucuknya itu. Tapi kalau yang di sini kan sudah terbuka, yang sananya itu sebelahnya tanah rata untuk jalan itu. Nah itu biasa dia tuh meletakkan rokok Mas, 2 batang. Terus Mas kalau saya 2 batang itu di batu itu. Nah saya itu Simbah ngendikan kayak gitu, Simbah sudah nggak ada ya. Kepikiran, Pak Simbah itu apa? Itu ya watu atau sendang itu apa? Watu itu ya. Nah saya ada feeling mungkin watu itu watunya Mas. Di sini dekat itu. Coba lihat. Itu batunya. Itu batunya. Jadi itu. Ya ini itu batunya Mas. Batunya teman-teman ya. Ya ini batunya. Nah ini yang sekarang ini saya rawat, saya dibersihkan ini, batu ini katanya petilasannya Pangeran Joyo Diningrat Bramantyo Wijaya Kusumo. Itu Mas, yang mengatakan itu petilasannya Pangeran Joyo Diningrat Bramantyo Wijaya Kusumo itu bukan orang satu. Itu feeling itu sudah orang 1, 2, 3, bahkan 4. Yang terakhir ini yang menemukan makom itu Mas, makom Kecubung. Nah, makom ini Kecubung ini. Iya. Jadi itu makomnya ya? Iya, yang terakhir itu yang saya minta tolong suruh deteksi beriki. Ini ya dia ngomongnya oke, memang benar. Padahal saya belum membocorkan nama itu. Nama itu belum membocorkan. Beliau mengucap sendiri. Ya, itu yang Pangeran Joyo Diningrat Bramantyo Wijaya Kusumo itu, saya sowan ke makam Simbah Rahayu, kan samar-samar ya. Saya ke makam Simbah Rahayu, saya di sana kontak batin sama dia, kontak batin lah istilahnya. Jadi saya pulang dari sana sama kawan-kawan itu Mas, itu
punya inisiatif. Ada orang pinter, orang pinter gaib juga. Iya. Nah itu mediatornya itu orang itu. Jadi itu masuk ke orang itu, dia ngomong. Ya ini keyakinan aja, mau percaya enggak tahu ya. Itu saya tanya sama dia itu, memang masuk di raganya dia, Pangeran Joyodiningrat Bramantyo Wijoyokusumo. Itu saya nama pertama itu. Nah, orang yang ketiganya itu, yang satu orang datang sini ngomongnya Wijoyokusumo. Ya, enggak Pangeran Joyodiningrat, katanya enggak. Wijoyokusumo. Belakangnya. Nah, belakangnya. Berarti namanya kan. Iya. Jadi kalau Joyodiningrat Bramantyo Wijoyokusumo, Joyodiningrat itu sebagai apa ya? Titel ke apa itu? Titel Ningrat ya. Ningrat ya. Nah itu. Cuman tapi kalau orang yang deteksi di sini katanya Wijoyokusumo. Mbak Atung dari Jawa Timur. Ke sini ngajak saya ke sini, Mas. Saya tanya sama dia, Wijoyokusumo, Mas. Jadi orang tiga spiritual itu ngomongnya sama. Iya. Cuman ada yang pertama yang mengatakan itu, masalahnya saya tanya sendiri sama sosok itu yang ada di mediator. Iya. Itu memang Pangeran Joyodiningrat Bramantyo Wijoyokusumo. Ini saat cerita ini Mas, mungkin dia tahu, dia tahu. Iya. Ini nggak apa-apa kan, nyatanya biar nguri-uri ya. Jadi nggak ada jeleknya kalau ada orang Muslim kesini mau ngaji, mau tawasulan, itu nggak apa-apa. Niatnya kan mendoakan untuk kebaikan. Nah, itu ceritanya begitu, Mas. Nah nanti kalau Mas ini mau tahu lokasinya yang itu dulu kampung itu di mana, bisa saya tunjukkan di sana. Itu ada jembatan kuno kolonial Belanda tuh, jurusan ke PTP Perkebunan Karet dulu itu, Mas. Bikinan Belanda itu? Iya, bikinan Belanda. Itu menarik, Pak. Iya, ada jembatannya ada. Sekarang nggak bisa dilalui mungkin. Oh, jadi ini kesimpulannya udah jelas semua ya teman-teman, bahwa yang buka Dukuh Kecubung ini yang bernama Mbah Kecubung Wulung ya tadi ya. Kecubung Wulung. Dan yang buyut Ki Ageng Cubung Wulung. Yang buyut Ki Ageng. Itu spiritual yang menemukan, membuka makom itu, Mas. Iya. Iya. Jadi beliau yang membuka Dukuh Kecubung. Dan lokasi Dukuh Kecubung ini tepatnya di Desa Gondang, Kecamatan Subah ya. Jadi kalau dari pasar itu ambil ke arah utara ya, ke arah laut ya. Ya, laut. Kalau dari Kendal ya berarti ke kanan, kanan pasar. Kalau dari Batang berarti ke kiri pasar. Dari pasar ya. Dan teman-teman jangan kemana-mana, karena kita akan lanjut melihat jembatan peninggalan Belanda yang ada di Dukuh Bubak itu ya, yang awal mulanya Cubung itu ya. Cubung itu Bubak itu dulu, Mas. Yang dulu konon kabarnya banyak hewan buasnya, sehingga penduduknya berpindah. Berarti kan dulunya kampung ya. Dulunya kampung. Tapi udah nggak ada rumahnya, Pak ya. Nggak ada. Sekarang sudah hutan, Mas. Baik teman-teman, jadi kita lanjut ke Kampung Bubak yang asli, Kampung Cubung yang pertama. Jangan kemana-mana, tetap di penelusuran kita ya. Yang itu dulu kampung itu di mana, bisa saya tunjukkan di sana. Itu ada jembatan kuno kolonial Belanda tuh, jurusan ke PTP Perkebunan Karet dulu itu, Mas. Bikinan Belanda itu? Iya, bikinan Belanda. Itu menarik, Pak. Iya, ada jembatannya ada. Sekarang nggak bisa dilalui mungkin. Oh, jadi ini kesimpulannya udah jelas semua ya teman-teman, bahwa yang buka Dukuh Kecubung ini yang bernama Mbah Kecubung Wulung ya tadi ya. Kecubung Wulung. Dan yang buyut Ki Ageng Cubung Wulung. Yang buyut Ki Ageng. Itu spiritual yang menemukan, membuka makom itu, Mas. Iya. Iya. Jadi beliau yang membuka Dukuh Kecubung. Dan lokasi Dukuh Kecubung ini tepatnya di Desa Gondang, Kecamatan Subah ya. Jadi kalau dari pasar itu
ambil ke arah utara ya, ke Utara, arah ya. laut ya. Ya laut. Kalau dari Kendal ya berarti ke kanan, Iya. kanan pasar. Kalau dari Batang berarti ke kiri, kiri pasar. dari pasar ya. Hmm. Dan teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjut melihat jembatan peninggalan Belanda yang ada di Dukuh Bubak itu ya, yang Nah, awal Bubak, mulanya Cubung itu ya. Cubung itu Bubak itu dulu Mas. Yang namanya. dulu konon kabarnya banyak hewan buasnya sehingga penduduknya berpindah. Berarti kan dulunya kampung ya. Ya, dulunya kampung. Tapi pertama. udah nggak ada kampung. rumahnya Pak ya. Nggak ada. Udah jadi hutan. Sekarang sudah hutan Mas. Baik teman-teman, jadi kita lanjut ke kampung Bubak yang asli, kampung Cubung yang pertama. Jangan kemana-mana, tetap di penelusuran kita ya. Kali ini kita arah ke makam Mbah Sutojoyo. Petilasan Sutojoyo lebih tepatnya. Oh, petilasan. Sejarahnya gimana Mas? Sini Mas. Untuk petilasan Sutojoyo ini, jadi ini dulunya tuh area pemakaman era baru ya. Jadi untuk yang tadi itu mungkin yang pertama kita liput di makamnya Ki Ageng Cubung Wulung itu eranya era sepuh. Era sepuh itu eranya era lama, era kuno lah. Untuk yang ini karena di situ dulunya itu penuh, pemakamannya penuh, jadi pemakaman digeser ke arah barat di area sini. TPU-nya. Sekarang itu ini jadi perkebunan karet dan masih menyisakan satu makam, namun bukan makamnya asli Mbah Sutojoyo. Ini petilasan bahwa menandakan bahwa Mbah Kiai Sutojoyo itu pernah, jadi dia pernah meratapi nasib ataupun kalau orang dulu wiridan atau istirahat di makam ini. Di daerah sini. Kalau makamnya asli ini makam penduduk orang Kecubung zaman dulu. Namun sebelum itu Mbah Sutojoyo pernah di sini. Jadi ini hanya sekedar petilasan Mbah Sutojoyo. Nah, kiprahnya Mbah Sutojoyo sendiri? Mbah Sutojoyo itu dia selaku tokoh agama dan juga selaku penyebar agama Islam di daerah Jawa. Jadi namanya orang dulu pasti ada keinginan kalau orang sekarang itu bisa disebut kelambrang. Kelambrang itu berjalan tanpa arah, namun ada suatu tujuan tertentu. Jadi untuk tempat-tempatnya tersendiri yang sudah mungkin sekarang bisa disebut sebagai petilasan, itu juga mungkin salah satu tujuan si Mbah Sutojoyo itu. Jadi untuk kedepannya Mbah Sutojoyo pasti zaman dulu ada pemikiran dalam arti bahwa tempat ini harus dibugar dan lain sebagainya. Mungkin juga ada peristiwa penting dalam arti mungkin dulu Mbah Sutojoyo juga pernah mengajarkan ilmu sebagian apa untuk di daerah sini begitu. Jadi untuk intinya Mbah Sutojoyo itu selaku salah satu penyebar agama Islam di masanya zaman dulu Di Dukuh Kecubung ini ya. gitu. Tapi pada saat Mbah Sutojoyo ini berarti tadi kan lebih ini lebih muda daripada yang tadi. Apa lebih tua? Lebih muda Kan? eranya lebih muda, Nah, iya berarti era baru, berarti pada saat Mbah Sutojoyo Islam era baru. Sutojoyo di sini berarti Dukuh Kecubung itu udah ada ya? Udah ada sebagian lah, makanya dari itu kenapa makamnya di sini. Ini di sebelah baratnya lagi, di sebelah barat itu ini yang namanya area Bubak. Di sebelah barat ini di tengah ini ada sungai nih. Oh, itu Ini sungai. area Bubak, termasuk perkebunan ini yang masih kosong ini, itu yang baru ditanami tumbuhan cokrat cakri, sayuran, terus ada singkong juga itu. Ini perkampungan Bubak. Terus ke arah barat lagi juga masih Bubak. Yang kampungnya yang mana? Itu Ya, ini. berarti. Area sini sampai bentar. ke area barat. Berarti lewat mana ya? Lewat sini bisa. Oh, Sini aja langsung lurus. oh sini. Lurus bisa. Oh, jadi itu. Ini. Itu kampung dulunya. Dulunya kampung. Itu kampung pertama namanya Bubak. Ya, ya. Jadi ini kampung pertama ya teman-teman. Kampung di Dukuh Kecubung yang pertama ya. Disebut orang-orang sekarang itu kampung Bubak. Tapi udah nggak ada kampungnya. Udah nggak ada kampungnya. Karena ya itu peristiwa itu yang sudah dijelaskan oleh tokoh
masyarakat tadi Mbah Rohiman gitu. Iya. Ya, ada sungai, ini namanya Sungai Kijing. Oh, ini Sungai Kijing. Kenapa? Sungai Kijing itu ini. Kenapa bisa disebut Sungai Kijing? Ya, dulu itu ada di sebagian sebelah utara. Ada Kijing, orang nyebutnya itu Kijing itu sebenarnya tempat untuk adu ayam. Oh. Orang zaman dulu tempat untuk adu ayam dan dibuat pondok kecil. Pondok kecil kalau orang sekarang namanya kijing, di kijingan atau kijingan. Oh, kayak ini, kayak rumah-rumahan. Itu saung lah, Saung-saungan ya. Oh, iya, iya. Jadi disebut Sungai Kijing. Kijing karena berdampingan dengan tempat adu ayam dan dibuat kijing gitu. Ini juga kita nanti melewati jalur utama yang sudah jalur ini memang dibuka dari zaman Belanda. Oh. Jadi juga ada jembatan yang memang eranya dari zaman Belanda. Asli. Ini dari di Google Map pun sudah ada, cuman memang jalannya seperti ini. Jadi untuk di peta zaman dulu, jalan ini paling utama menuju ke Gunung Sari atau area kawasan Rogan. Aslinya malah sini ya. Jalan paling utama ini, Oh. yang ke arah Gunung Sari. Oke, Jalan nah, ini. Pertama. Nanti sekitar 100 meter itu ada jembatan yang memang dari era Belanda. Oke. Nah, kita udah di depan lokasinya ya. Ini jembatan peninggalan Belanda. Oh, yang ini ya. Iya, betul. Oh, mantap. Oh, ini. Ini jembatan asli dari entah tahun berapa yang akurat, tapi ini dari zaman Belanda. Zaman Belanda. Nah, mungkin bisa dilihat dari bawah sini untuk detail jembatannya. Oke. Kita lihat, explore ke bawah teman-teman. Ini Kali Kijing ya. Ini Kali Kijing itu jadi muterin Dukuh Kecubung. Dukuh Kecubung itu diputeri sungai kecil. Bentar nih. Itu Ini saya jujur, ini saya merasakan auranya luar biasa teman-teman ya. Padahal siang-siang ini teman-teman, saya punduknya merinding teman-teman, nggak tahu ada apa di sini. Saya biasa begitu nih kalau ada tempat-tempat yang agak uka-uka, ini langsung merinding. Wah, ini memang benar ya. Wah, ini jadi sungai ini yang sebelah kiri ini muter sana. Kampung Kecubung. Ini juga yang sebelah kanan muteri Kampung Kecubung. Lah ini titik temunya. Oh, ini titik temu. Titik temu antara dua sungai. Oh, pantesan. Bisa dilihat dari segi bangunan. Ini memang dari cerita sejarah yang memang dari zaman mbah-mbahnya Simbah. Ini kalau ini Ini sungai ini sampai Roban. Sungai yang bertemu ini namanya Sungai Tempuran ya teman-teman. Sungai Tempuran. Sungai Tempuran itu biasanya tempat berkumpulnya makhluk halus atau makhluk yang tak kasat mata. Pantesan saya merinding dari atas sana, punduk saya merinding teman-teman pada siang ya. Gimana kalau malam ini? Ini saya nggak dibikin-bikin ya, beneran ya. Saya biasanya merasakan seperti itu kalau di tempat-tempat yang seperti ini. Saya juga tadi nggak tahu bahwa ini ternyata Sungai Tempuran ya, pertemunya dua sungai. Berarti di sini nih biasanya mereka tuh kumpul kayak pasar ya. Dan itu jembatannya bikinan Belanda dan Peninggalan zaman Belanda. oh, peninggalan zaman Belanda. Intinya peninggalan zaman Belanda itu luar biasa ya, bisa bertahan kuat ya, dari pondasinya, terus itunya, material bajaknya benar-benar luar biasa. Padahal umurnya sudah ratusan tahun. Nggak tahu kalau jembatan sekarang kok baru berapa tahun udah ambles ya. Seperti itu. Dan ini setelah ini kita kemana nih, Mas? Kita ke di sebagian pemukiman kuno, pemukiman awal mulanya Dukuh Kecubung. Oh, siap. Area pemukiman zaman dulu. Sebenarnya sini juga pemukiman ini, Mas. Ya. Ini pemukiman dan ini lewati kali juga pemukiman semua. Orang dulu itu pinter, jadi buat pemukiman tuh pasti yang dekat sama Sungai. mata air. Iya. Untuk mempermudah kehidupan kesehariannya. Gitu.
Betul. Dan kita langsung ke itu ya Mas ya. Lewat sini aja bisa. Oh, lewat sini. Bisa. Nyebrang kali, kita nyebrang kali. Oke. Mati Bang, orang tempat itu. Jadi ini teman-teman, ini jembatan jika dilihat dari atas ya. Dan kita itu udah sampai di Pemukiman Kampung Kecubung yang pertama yang dinamain area Bubak. area Bubak ya. Kita bisa masuk Mas. Bisa masuk lewat sini. Oke, kita Jalannya masuk, agak teman-teman. susah. Tuh. Ini sudah area Bubak semua ini. Oh, ini. Ini sekarang sudah jadi perkebunan. Oh, itu hak milik apa? Hak milik. Oh, Sudah hak milik. Dulu pemukiman. jadi boleh dikatakan ini kampung yang hilang teman-teman ya. Iya betul. Kampung yang hilang. Nanti ada bangunan tua juga di situ di sebelah. Oke. Kita udah sampai depan bangunan tua ya di sini teman-teman ya. Ini namanya kandang macan dulu. Oh, kandang macan. Zaman Belanda itu untuk tempat relokasi kalau kita mau lepasin satwa liar ke alam liar. Ini udah masuk Cagar Alam. Nah ini patol-patol ini tinggalan Belanda ini. Ini perbatasan antara Cagar Alam sama wilayah Pekalongan. Ini bisa masuk lewat sini Mas. Sumurnya. Bukan sumur, itu ada bangunan tua ini. Oh, Bisa kelihatan. oh Nah, ini teman-teman. Itu benteng-benteng tua. Bisa perdekat. Iya. Mana ya? Ini kali nih. Maju terus. Maju terus. Awas, hati-hati. Nah, ini bisa lewat sini masuk. Biar lebih detail untuk ngambil gambar temboknya. Assalamualaikum. Masuk ini nggak apa-apa, aman. Hati ular Mas. Tuh. Oh, hati-hati. Oh iya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah ini tembok-tembok. Itu kalau kita zoom ya. Nah, kelihatan ya. Yang sebelah sini. Nah, Dari area kawasan Bubak. lumayan serem ya. Demikian teman-teman liputan kami dari Desa Gondang, Dukuh Kecubung. Sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.